Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyana Ziva. Di sini saya akan menjelaskan flowchart aplikasi Bandung Sadayana. Yang di sini slide pertama yaitu ada sebelum BPR, yaitu mulai buka aplikasi Bandung Sadayana. Lalu yang kedua ada klik sign in di pojok kanan atas untuk masuk sebagai pengguna. Lalu yang ketiga, masukkan email. Lalu yang keempat, klik profil untuk mengupdate profile. Lalu yang kelima ada setelah masuk, klik ubah profile untuk mengubah data diri. Lalu yang keenam ada isi form data, lalu klik simpan. Lalu yang terakhir selesai. Flowchart pelayanan publik yang mengadopsi prinsip setelah BPR secara radikal, fundamental, dan dramatis pada aplikasi Bandung Sadayana Smart City. Yang pertama, pengguna mengakses aplikasi Bandung Sadayana Smart City. Lalu yang kedua, pengguna memilih layanan publik yang diinginkan. Lalu yang ketiga, sistem verifikasi identifikasi pengguna. Lalu prosesnya yang radikal. Yang pertama, sistem secara otomatis mengidentifikasi kebutuhan pengguna berdasarkan data dan konteks. Lalu yang kedua, sistem memberikan rekomendasi layanan publik yang relevan dan proaktif kepada pengguna. Lalu yang ketiga, sistem mempersonalisasi pengalaman pengguna dengan menyesuaikan layanan dan antarmuka. Lalu selanjutnya ada fundamental. Yang pertama, sistem menyederhanakan proses pengajuan layanan publik dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu. Lalu yang kedua, sistem mendigitalisasi formulir dan dokumen yang diperlukan. Lalu yang ketiga, sistem memungkinkan pengguna untuk melacak status pengajuan layanan secara real time. Lalu selanjutnya ada dramatis. Yang pertama, sistem mengintegrasikan layanan publik dari berbagai departemen dan lembaga. Lalu yang kedua, sistem memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan berbagai layanan publik dalam satu platform. Lalu yang ketiga, sistem menyediakan layanan publik setiap waktu dengan dukungan chatbot dan asisten virtual. Selanjutnya yang terakhir, yang pertama, sistem memberikan konfirmasi dan bukti penyelesaian layanan publik kepada pengguna. Lalu yang kedua, sistem mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu yang ketiga, sistem secara terus-menerus memantau dan meningkatkan kinerja layanan publik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen informasi sistem atau MIS adalah sebuah konsep yang penting dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan teknologi yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Terdapat dua prinsip utama dalam MIS, yaitu prinsip manajemen informasi sistem. Integrasi yang pertama yaitu ada integrasi dengan tujuan bisnis. MIS harus terintegrasi dengan tujuan bisnis perusahaan, artinya sistem informasi yang diterapkan harus mendukung dan memfasilitasi pencapaian tujuan bisnis perusahaan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan yang baik. MIS harus dirancang untuk menyediakan informasi relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan dalam perusahaan. Informasi tersebut harus membantu dalam pengambilan keputusan yang baik dan strategis. Selanjutnya ada keamanan manajemen sistem. Lalu selanjutnya yaitu ada keamanan manajemen informasi sistem. Yang pertama, kerahasiaan data. Keamanan MIS melibatkan perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi yang disimpan dalam sistem. Hal ini melibatkan pengguna, kontrol akses, deskripsi data, dan kebijakan keamanan yang ketat. Lalu yang kedua, integritas data. Keamanan MIS juga menjaga integritas data, yaitu memastikan bahwa data tidak dimanipulasi atau diubah tanpa izin. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan tanda tangan digital, sistem validasi data, dan audit trail. Lalu, yang ketiga ada ketersediaan sistem. Keamanan MIS juga mencakup ketersediaan sistem, yaitu memastikan bahwa sistem informasi selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang sah. Hal ini melibatkan perencanaan pemulihan bencana, redundansi sistem, dan pemantauan kinerja sistem secara terus-menerus. Dengan melakukan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem informasi digunakan tidak hanya mendukung operasi bisnis, tapi juga terlindungi dari ancaman keamanan yang mungkin timbul.
Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.